Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Suheri. Kali ini saya akan menambahkan materi pada mata kuliah Sosiologi Pemerintahan materi 1, yaitu masih dalam materi pengantar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan teoritis sosiologi. Ada 5 pendekatan teoritis sosiologi yang digunakan oleh sosiologi politik. Sebelumnya saya sudah menjelaskan. Yang pertama, pendekatan struktural fungsionalis dengan tokohnya Talcott Parson. Yang kedua, pendekatan konflik dengan tokohnya Raff dan Roff. Yang ketiga, pendekatan kelas yang dipengaruhi oleh Karl Marx. Yang keempat, pendekatan elit. Yang kelima yaitu pendekatan pluralis. Nah, kelima pendekatan teoritis sosiologi politik ini akan kita gunakan untuk melihat fenomena-fenomena yang ada kelima pendekatan teoritis yang ada di sosiologi politik ini akan kita gunakan untuk melihat gejala-gejala pada sosiologi pemerintahan. Ada isu-isu atau masalah-masalah pokok yang muncul. Yang pertama yaitu masyarakat, yang kedua yaitu negara, yang ketiga tertib sosial dan perubahannya, dan keempat pelapisan sosial serta kekuasaan. Kita kupas satu persatu. Masyarakat dengan pendekatan struktur fungsionalis, masyarakat itu adalah suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian, yaitu unit-unit sosial seperti lembaga-lembaga, kelompok, kelas, ataupun organisasi yang saling tergantung dan terpadu. Struktur dan fungsi unit-unit sosial itu mengarah pada penciptaan keselarasan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Nah, dengan pendekatan konflik, masyarakat dilihat itu seperti masyarakat bukan suatu sistem sosial yang utuh, terpadu, tetapi suatu sistem sosial yang penuh dengan perbedaan, ketidaksepakatan, dan konflik ataupun pertikaian. Dengan pendekatan kelas, masyarakat itu dilihat yaitu pendekatan kelas memusatkan perhatiannya pada fungsi-fungsi ekonomi dalam masyarakat. Seperti pendekatan konflik, pendekatan kelas memandang masyarakat sebagai gelanggang pertentangan dan perpecahan kepentingan, di mana akar dari pertentangan dan perpecahan kepentingan itu bersifat ekonomis. Nah, dengan pendekatan elit memandang bahwa masyarakat terbagi dalam dua hal lapisan utama, yaitu lapisan atas yang dihuni oleh sejumlah kecil orang yang sangat berpengaruh, dan lapisan bawah yang berpenghuni jauh lebih besar. Yang terakhir dengan pendekatan pluralis, tidak mengakui adanya sekelompok elit kekuasaan yang menguasai segalanya. Tidak ada satupun kelompok dalam masyarakat yang mampu mendominasi kelompok yang lain. Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan untuk melihat masyarakat. Yang kedua, negara. Bagaimana negara dilihat dengan pendekatan-pendekatan sosiologi ini? Kita lihat dengan pendekatan struktur fungsionalis. Memandang negara sebagai suatu subsistem yang berfungsi memelihara, mempersatukan dan mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Tindakan-tindakan negara bersifat mengikat. Pendekatan konflik, negara adalah alat pemaksa yang dipakai oleh kelas penguasa untuk membuat rakyat tunduk pada kemauannya. Nah, dengan pendekatan kelas, memandang negara adalah sarana kekerasan yang terorganisasikan, yang didominasi oleh satu kelas sosial
yaitu kelas kapitalis. Pendekatan elit memandang negara adalah organ atau mekanisme yang dimanipulasi oleh sekelompok minoritas yang terorganisasikan, yaitu kaum elit yang menjalankan negara demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan pendukungnya. Dengan pendekatan pluralis, memandang bahwa negara hanya merupakan salah satu dari banyak lembaga politik yang ada dalam masyarakat. Negara mewakili kepentingan banyak kelompok, oleh karenanya negara bersifat demokratis. Ini adalah 5 pendekatan untuk melihat negara. Berikutnya, tertib sosial dan perubahannya. Pendekatan struktur fungsionalis, masyarakat itu dipandang sebagai sesuatu yang statis, selalu mengutamakan integrasi, ketertiban, dan stabilitas. Kalau masyarakat berubah, perubahan itu berwujudkan penyesuaian terhadap lingkungannya. Dengan pendekatan konflik, masyarakat selalu dalam keadaan yang diliputi perubahan dan pertikaian. Konflik yang terjadi itu merupakan kekuasaan dinamika masyarakat. Tanpa adanya konflik kepentingan, masyarakat tidak akan bermakna. Pendekatan kelas, sumber dinamika masyarakat adalah perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu tidak bisa dielakkan. Pendekatan elit, ketertiban dan status quo sangat dipentingkan. Perubahan sosial dianggap membahayakan. Perubahan yang terjadi harus dituntun oleh kaum elit. Wujud perubahan yang terjadi setidak-tidaknya ada sirkulasi elit. Pendekatan pluralis memandang bahwa perubahan masyarakat terjadi secara bertahap. Perubahan terjadi akibat konflik antara kelompok-kelompok yang saling bersaing tetapi masih dalam tertib kelembagaan. Perubahan sosial yang terjadi tidak sampai mengganggu kestabilan. Nah, ini 5 pendekatan dalam melihat tertib sosial dan perubahannya. Bagaimana dengan kekuasaan? 5 pendekatan sosiologi ini melihatnya seperti ini. Pendekatan struktur fungsionalis. Kekuasaan adalah medium yang sah untuk mempertukarkan dan memobilisasi sumber daya politik dalam sistem politik demi mencapai tujuan-tujuan bersama. Nah, dengan pendekatan konflik, memandang kekuasaan merupakan mekanisme yang tidak sah dan cenderung menguntungkan sekelompok kecil orang yang mendominasi masyarakat dengan merugikan sebagian besar anggota masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Pendekatan kelas memandang kekuasaan terpusat di tangan para pemilik alat-alat produksi, yaitu kelas penguasa. Nah, pendekatan elit memandang kekuasaan terpusat di tangan mereka yang menduduki posisi-posisi tertinggi dalam struktur sosial. Kekuasaan adalah persekongkolan kepentingan-kepentingan dari lembaga-lembaga utama dalam masyarakat. Pendekatan pluralis memandang kekuasaan bersifat polisentris dan tersebar di antara berbagai kelompok-kelompok kepentingan. Tidak ada satupun kelompok pun yang memonopoli kekuasaan. Yang terakhir yaitu ketimpangan ataupun pelapisan sosial. Bagaimana pendekatan sosiologi melihat ini? Pendekatan struktur fungsionalis. Pelapisan sosial diperlukan sebagai sistem integratif untuk memelihara tertib dan stabilitas sosial. Pemberian ganjaran ataupun hadiah secara tidak merata diperlukan untuk menjamin bahwa hanya orang yang cakap ataupun berprestasi yang menduduki jabatan penting. Dengan pendekatan konflik, pelapisan sosial merupakan penghalang terjadinya integrasi dan merupakan sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat. Pelapisan itu terjadi karena langkanya
dan tidak meratanya distribusi sumber daya dalam masyarakat. Dengan pendekatan kelas, pelapisan sosial adalah penyebab konflik. Pelapisan sosial bisa dihilangkan. Pendekatan elit, ketimpangan sosial adalah elit dan massa pasti terjadi. Elit pasti mendominasi massa. Pendekatan pluralis, ketimpangan sosial memang ada, tetapi pengaruh dan keuntungan yang ada dalam masyarakat didistribusikan secara merata. Nah, itulah 5 pendekatan sosiologi politik yang kita gunakan untuk melihat gejala-gejala dalam sosiologi pemerintahan. Nah, nantinya akan kita bawakan ke dalam gejala-gejala pemerintahan. Demikian materi tambahannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.